Assalamualaikum ya salihat. Sobahul khair ya talibat. Pagi yang baik, wahai para penuntut ilmu. Jawabannya, Sobahun nur ya ustad. Pagi yang cerah, wahai ustad. Oke para salihah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran akidah wal akhlak, akidah akhlak. Insya Allah materi kita pada pagi hari ini adalah materi yang sangat menarik sekali, yaitu tentang alam barzakh. Alam barzakh adalah alam kubur. Apa artinya Ustadz? Artinya adalah alam setelah kematian sebelum datangnya hari kiamat. Berarti apabila kita mendengar seseorang atau tetangga kita meninggal, kemudian dia dikuburkan. Nah, kehidupan setelah dia dikuburkan ini itu dinamakan dengan alam barzakh atau alam kubur. Berarti kita tahu bahwasanya seseorang itu yang pertama dia hidup di dunia. Kemudian ketika dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya, dia akan menemui yang namanya alam barzakh atau alam kubur, yaitu alam setelah kehidupan yang ada di dunia. Adapun alam barzakh ini alam sebelum datangnya hari kiamat. Oke, para solehah, semoga bisa dipahami. Setelahnya para solehah. Oke, Masya Allah. Ini adalah salah satu ayat yang menyebutkan tentang alam barzakh. Adapun ayat ini adalah ayat ke-100 dari surat Al-Mu'minun. Ustaz akan bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Apa itu barzakh? Alam kubur, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Berarti kita tahu bahwasanya ketika kehidupan itu telah selesai, dia akan beranjak ke yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Adapun alam barzakh adalah kehidupan sebelum hari kiamat dibangkitkan. Berarti seseorang yang mati itu akan stay di alam barzakh atau alam kubur sampai nanti akhirnya hari kiamat itu dibangkitkan. Begitulah para solehah. Oleh karena itu, mari kita selalu beramal amalan yang saleh dan bukan amalan yang berbau dosa. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah hadis yang sangat-sangat masya Allah sekali. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazil al-akhirah." Apa artinya para salihah? Sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan di negeri akhirat. Fa in naja minhu, jika selamat darinya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya dia akan menjadi mudah. Wa illam yanju minhu, dan jika tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka selanjutnya dia akan lebih berat. Maksudnya apa para salihah? Bahwasanya alam kubur ini adalah step pertama, yaitu tingkatan pertama persinggahan menuju ke step selanjutnya, yaitu akhirat. Apabila seseorang hamba berhasil di alam barzakh atau alam kubur ini, maka setelahnya atau step setelahnya dia akan mudah. Sebaliknya, apabila di alam barzakh saja atau di alam kubur saja dia sudah kesulitan, dia tidak selamat di alam ini,
maka selanjutnya, step selanjutnya, tingkatan selanjutnya dia akan menjadi berat. Kemungkinan untuk lolos dari adab Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil sekali. Oleh karenanya, mumpung kita masih hidup di dunia, kita harus selalu beribadah kepada Allah serta tidak bermaksiat kepadanya. Selanjutnya para salehah, Masya Allah. Adapun di slide ini Ustaz akan menjelaskan bahwasanya apabila seorang hamba telah meninggal kemudian di saat di alam kubur, dia akan didatangi oleh dua orang malaikat, yaitu malaikat siapa saja, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada mereka, kepada hamba ini yang meninggal. Apabila hamba ini bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka insya Allah biidnillah, atas izin Allah, hamba ini akan selamat dan akan diberikan yang namanya gambaran-gambaran surga. Dan sebaliknya, apabila setelahnya hamba ini tidak bisa menjawab, maka baginya lah adab yang sangat pedih dari Allah dan gambaran neraka. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bisa menjawab pertanyaan malaikatnya, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, dan semoga kita terhindar dari yang namanya tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Dan na'udzubillah apabila sampai kita mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan di alam kubur itu simpel ya para salihah, akan tapi mungkin di dunia kita bisa menghafal pertanyaan dan jawaban yang akan dilontarkan kepada kita. Akan tapi di saat kita ada di alam kubur, niscaya kita tidak akan semudah mengingat ataupun mengatakan dan menjawab soal-soal dari malaikat ini. Karena apa? Ketika kita ada di alam kubur, niscaya kita akan bergemetar, kita akan takut. Karena sungguh di alam tersebut itu adalah kita akan tidak akan santai, kita akan bergemetar, kita akan khawatir. Karena inilah fenomena dari yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Adapun nanti malaikat-malaikat tersebut akan menanyakan kepada kita, man rabbuk, siapa Tuhanmu, man nabiyuk, dan siapa Rasulmu, wama dinuk, dan apa agamamu, wama kitabuk, dan apa kitabmu. Sungguh apabila kita berada di dunia ini adalah pertanyaan serta jawaban yang sangat gampang. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kita pasti menjawab Allah. Man nabiyuk, siapa Rasulmu? Pasti kita akan menjawab, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ada pertanyaan, wama dinuk, dan apa agamamu? Pasti kita akan menjawab, agamaku adalah agama Islam. Dan terakhir apabila kita diberi pertanyaan, wama kitabuk, dan apa kitabmu? Pasti kita akan menjawabnya dengan jawaban Al-Quran. Tapi ini akan mudah apabila pertanyaan ini disampaikan pada saat kita hidup di dunia. Akan tapi di saat kita berada di alam kubur atau alam barzah, niscaya pertanyaan ini akan membuat kita gemetar. Apakah yang kita ketahui di dunia itu hanya ingatan atau hafalan saja? Akan tapi kita tidak tahu makna apa itu Rabb kita, apa itu Tuhan, apa itu Allah, apa itu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa agama Islam sih yang sebenarnya, dan apa hakikat Al-Quran sebenarnya.
Jikalau hanya menghafal atau kita menjawab itu pasti mudah, akan tapi apabila kita ingin tahu hakikat semuanya ini, pasti itu sangat tidak mudah para soleh. Oleh karenanya, semoga kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tahu hakikat siapa sih Allah itu sebenarnya, dan kita tahu siapa sih Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa dakwah beliau, bagaimana perjuangan beliau dalam mendakwahi kaum yang ada di dunia ini, dan kemudian apa hakikat Islam dan apa Al-Quran. Kita harus selalu bisa memahaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelahnya, ini adalah bentuk atau gambaran azab kubur yang sangat pedih, wahai para saleh. Yang pertama, pasti disempitkan kuburnya dan digelapkan kuburnya. Di dalam kubur, apabila dia menghadapi azab kubur, pasti liang lahatnya akan menjadi sempit dan kemudian akan menjadi gelap gulita. Dan kemudian dia akan diperlihatkan gambaran tempatnya di neraka kelak seperti apa. Dan kemudian juga dia akan merasakan hawa panas dan bau neraka. Dan yang terakhir, selalu ditemani amalan buruknya. Karena amalan buruknya lah yang menjebloskan dia ke neraka. Otomatis selama dia ada di alam kubur, dia akan selalu ditemani oleh amalan buruknya yang berbentuk wujud manusia yang sangat buruk rupanya. Inilah gambaran azab kubur yang sangat pedih para soleh. Kemudian adapun apabila kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya, niscaya kita akan menjadi hamba yang sangat nikmat dan senang sekali. Karena apa? Di dalam kubur kita akan melihat gambaran surga, tempat kita di surga kelak seperti apa. Kemudian kuburan kita nantinya akan diluaskan dan dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian kita akan mencium wangi-wangi surga. Dan yang terakhir, pastinya kita juga akan mendapatkan kenikmatan dan kita akan ditemani amalan saleh yang telah kita bawa, yang telah kita lakukan pada saat kita ada di kehidupan dunia. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Setelahnya, alhamdulillah telah selesai pelajaran kita kali ini. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.